أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah
wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyorejo, Jatim, Indonesia, untuk menyambung senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukotih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, Allah mengkasih sayangi kita semuanya, Allah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga akidah kita mantap, syariat kita mantap, ibadah kita mantap, muamalah kita mantap, ilmu-ilmu kita menjadi mantap dan bermanfaat, dan kita bisa mempelajari kisah-kisah perjalanan suci dan mulia para nabi dan rasul yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sekali lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal muhdiyyin. Wajib atas kamu mengikuti sunnahku, ucap dan perbuatan Nabi, dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar atau Utsman dan Ali. Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Hendaklah kamu bergaul dengan para ulama dan mendengarkan nasihat para hukama. Khudil hikmata walau min fahmil bahaimi. Ambillah hikmah itu sekalipun keluar dari mulut binatang. Khud ma sofa wada ma kadaro. Ambillah sesuatu yang baik dan tinggalkanlah sesuatu yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, sahabat guru, dan kaum muslimin semuanya senantiasa berada di jalan yang benar dan dihindarkan kita semua dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah, dan mendapatkan rizki mulia dan maqamam mahmudah dengan cara memperkokoh Islamnya, memperkokoh imannya, dan memperkokoh ihsannya, dan berperilaku akhlakul karimah, yaitu dengan sifat yang mulia. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan ta adalah tablik. Mudah-mudahan wasilah kita dengan cara kita senantiasa mengkaji, membaca, memahami, dan mengamalkan berdakwah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, Allah membimbing kita semuanya selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga doa kita untuk seluruh keluarga besar kita, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, para pendahulu-pendahulu kita, Bapak Presiden kita, Bapak Menteri kita, dan seluruh para pahlawan yang sudah gugur, amwat. Kita doakan yang beriman takwa. Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24,
dan juga surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita adalah surat Al-Baqarah ayat 253. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di antara para rasul ada yang mendapat kesempatan berbicara langsung dengan Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Rasul yang dimaksud di sini ialah Nabi Musa alaihi salam. Beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman ini tidak pernah dialami oleh rasul-rasul yang lain. Oleh sebab itu, Nabi Musa alaihi salam disebut Kalimullah, yang berarti nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam telah diberi bermacam-macam mukjizat yang tidak diberikan kepada orang lain. Misalnya, Nabi Isa alaihi salam telah dapat berbicara ketika dia masih berada dalam buaian, masih bayi. Dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati, serta menyembuhkan orang buta dan orang yang ditimpa penyakit sopak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menyokongnya pula dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Di samping dia sendiri mempunyai jiwa yang murni. Jadi Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi yang luar biasa, ya, termasuk orang yang soleh yang berbakti kepada ibunya, yaitu Ibu Maryam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diberi derajat yang lebih tinggi daripada rasul-rasul sebelumnya, yaitu beliau dinyatakan sebagai nabi dan rasul Allah yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Sedang rasul-rasul yang lain hanya diutus untuk kaumnya saja. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, berlaku untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Al-Quran yang diterimanya selain menjadi petunjuk bagi umat manusia, juga merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang tidak tertandingi sepanjang masa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya kita harus bergembira punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Surat Yunus ayat 58 sampai 64. Selanjutnya dalam ayat ini diterangkan keadaan umat manusia sepeninggal rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Pada umumnya ketika rasul-rasul itu masih hidup, umatnya dapat bersatu padu, akan tetapi sepeninggal rasul mereka berselisih dan bertengkar, bahwa ada yang saling membunuh. Perbedaan paham dan masalah agama mendorong mereka untuk saling mencaci, bahkan saling mengkafirkan, menfanatikan mereka terhadap satu madhab atau seorang imam, menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran yang dikemukakan oleh golongan lain. Bisa dilihat nanti di surat Ar-Rum ayat 30 sampai 60. Na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan umat Islam bisa bersatu. Berbagai perselisihan itu terjadi padahal mereka sudah mendapatkan berbagai keterangan yang nyata dan mereka masih terus berselisih, sehingga sebagiannya beriman dan yang lainnya menjadi
kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Naudzubillah summa naudzubillah. Andai kata Allah menghendaki agar manusia tidak berselisih dan tidak bermusuh-musuhan atau berbunuh-bunuhan, niscaya Allah kuasa berbuat demikian. Jika Allah berbuat semacam itu, tentulah manusia akan menjadi baik semuanya dan dunia ini akan tentram dari perselisihan antar manusia. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya, berdasarkan kepada hikmah dan pengetahuan yang maha tinggi. Allah memberi manusia tabiat, pikiran, perasaan, dan kemauan agar manusia itu dapat berpikir dan berbuat lebih baik dari makhluk-makhluk yang lain di bumi ini, agar mereka berpikir tentang kekuasaan Allah. Apabila manusia menggunakan pikiran dan perasaannya dengan sebaik-baiknya, niscaya mereka akan melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di mana-mana. Sebab alam yang terbentang luas ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, dan semuanya itu adalah ciptaannya. Jadi semua kita ini adalah ciptaan makhluknya Allah. Ada makhluk umat manusia, umat jin, umat binatang, umat tumbuhan, semua adalah makhluknya Allah yang harus tunduk dan patuh kepada Allah. Allah mengaruniakan agama kepada manusia melalui rasul-rasulnya untuk menuntun akal manusia ke jalan yang benar. Sebab kemampuan akal manusia itu terbatas, apalagi mengenai masalah-masalah yang goib atau abstrak seperti sifat-sifat Allah, al-ikhwal, hari kemudian, dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi perselisihan pendapat antara mereka, maka mereka dapat menyelesaikannya dengan petunjuk dari agama tersebut. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara manusia adalah wajar, tetapi perbedaan pendapat ini tidak boleh menimbulkan permusuhan dan menyebabkan mereka saling membunuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Sejarah telah menunjukkan bahwa kaum Yahudi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam telah berselisih dan berpecah belah. Demikian pula yang terjadi pada umat Nasrani sepeninggal Nabi Isa alaihissalam sampai masa sekarang ini. Antara berbagai golongan Nasrani sendiri terjadi pertengkaran yang berlarut-larut, saling menyerang dan saling membunuh. Golongan yang satu tidak mau beribadah di tempat peribadatan golongan yang lain walaupun mereka seagama. Umat Islam pun tak luput dari perpecahan. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Allahumma sholli wa sallim alaih, mereka telah menjadi umat yang bersatu padu dan mempunyai potensi yang besar dalam pembentukan masyarakat yang hidup rukun dan saling menolong. Tetapi kemudian mereka jadi kotak-kotak karena adanya perbedaan paham ditambah dengan fanatisme madhab dan golongan, sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Mereka menjadi umat yang terbelakang dengan perekonomian yang lemah serta menjadi bulan-bulanan umat lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan
umat yang di zaman akhir ini mau belajar tafaqquh fiddin, mau belajar yang sungguh-sungguh, sehingga Allah akan berikan ainul yakin, ilmu yakin dan hakul yakin, sehingga umat Islam bisa bersatu padu lagi, karena dengan bersatu akan menjadi kuat dan bercerai-berai kita akan menjadi lemah. Naudzubillah summa naudzubillah, bisa dibaca di surat Ali Imran ayat 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan hidup kita husnul dan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku hambamu, dan aku dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup selalu terjaga, dan aku bertobat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.